Lalu beliau mengatakan wadin, din ay i'taqid, yakinilah, beragamalah kalian bi kitabillahi was sunanillati, beragamalah dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati yang atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanju, maka kalian akan selamat, wa tarbahu, dan kalian akan mendapatkan keberuntungan. Kembali pada poin yang kedua ini, pada syair yang kedua, beliau menegaskan kembali untuk beragama berdasarkan kitabullah dan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Rasulullah. Tanju wa tarbahu, kalian akan selamat dan kalian akan mendapatkan keberuntungan. Al-Imam Az-Zuhri, Ibn Shihab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-i'tisamu bis sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan keselamatan. Pada poin yang kedua ini, bantahan kepada Qur'aniyin, orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Kata mereka, sudah, kami cukup dengan Al-Quran saja. Nah, kami tidak perlu yang lain, karena cukuplah Al-Quran pedoman kami. Subhanallah. Katakan kepada mereka bahwa berpegang hanya kepada Al-Quran adalah merupakan kesesatan yang nyata. Dan berpegang pada Al-Quran dan meninggalkan sunnah, itu artinya meninggalkan Al-Quran. Sebab keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para wanita dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka menyebut dan membaca Al-Quran dan sunnah. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna minal kitabi wal hikmah. Dan ingatlah, sebutlah apa yang telah dibacakan di rumah-rumah kalian dari Alkitab, Al-Quranul Karim, wal hikmah. Al-hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keduanya tidak bisa dipisahkan. Di dalam Al-Quranul Karim sedemikian banyak dalil yang memerintahkan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena beliaulah yang menjelaskan agama ini. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan padamu Al-Quran agar engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan pada umat. Beliau mubayyin. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati tahtaju ila Al-Quran. Atau kama qala, bahwa Al-Quran ini lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah butuh kepada Al-Quran. Kenapa? Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam rangka untuk mentafsil, memerinci dan menjelaskan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengikuti Rasulullah, dari mana kalian bisa mengetahui salat zuhur itu 4 rakaat? Salat asar itu 4 rakaat, salat maghrib itu 3 rakaat, dan seterusnya. Dari mana? Kalau bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kalian mengetahui cara-cara pelaksanaan ibadah haji? Kalau bukan dari sunnah Nabi SAW. Dari mana kalian mengetahui bagaimana cara berpuasa? Adab-adab puasa, rukun puasa, syarat puasa.
kalau kalian tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya dari hadis Miqdam Ibnu Ma'di Karib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku rajulun syab'an yajlisu ala alikati atau rajulun fayaqul hadha huwa alkitab was sunnah faqala da'na wa hati kitab Allah ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Akan datang nanti seseorang yang dalam keadaan kekenyangan, dia duduk di atas sofanya. Ada seorang datang kepadanya dan mengatakan, ini adalah Al-Quran dan hadis sunnah. Maka dia mengatakan, tidak, apa yang kami dapatkan dari kitabullah itulah yang kami ikuti. Ala, ketahuilah, inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisal Al-Quran yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Waqul, setelah beliau menjelaskan kaidah ini, maka beliau pun mulai memasuki beberapa akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya wa afsahu. Dan katakanlah, ghairu makhluqin, bukanlah makhluk, kalamu malikina, perkataannya sang raja kami, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malik merupakan salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disifatkan dengan Al-Mulk, sehingga yang dimaksud di sini, katakanlah bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk, akan tetapi itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang aqidah Ahlus Sunnah dalam permasalahan Al-Quran, mereka sepakat dan tidak terjadi perselisihan di kalangan mereka bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan makhluk. Karena apa yang dinisbahkan kepada Allah merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Penisbahan kepada Allah ada dua macam. Ada nisbah as-sifah ilal mausuf, dinisbahkannya satu sifat kepada yang disifatkan. Ada pula penisbahan penisbahan makhluk kepada al-khaliq, nisbatul makhluk ilal khaliq. Ini yang harus kita pahami, ya. Ketika Allah mengatakan naqatullah, untanya Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan dinisbahkan unta itu kepada Allah, dalam keadaan unta ini adalah makhluk. Baitullah, Ka'bah dikatakan Baitullah, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti rumah itu adalah merupakan sifat Allah, bukan. Tapi itu merupakan salah satu dari sekian ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah, hamba Allah misalnya, maksudnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya, sebab mereka adalah makhluk. Ini namanya penisbahan makhluk kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang ini penisbahan makhluk kepada al-khaliq. Nah,
Manfaatnya apa? Terkadang Allah Subhanahu wa taala menisbahkan makhluk kepada dirinya, menunjukkan kemuliaan dan kelebihan yang ada pada makhluk tersebut dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Nah, seperti Baitullah, Naqatullah, dan seterusnya. Jenis yang kedua, penisbahan sifat kepada yang disifatkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan yadullah, tangannya Allah. Yadullahi fawqa aydihim, Allah mempunyai tangan. Atau dikatakan ya, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Ataukah ketika Allah menetapkan bahwa dirinya memiliki mata, tajri bi a'yunina. Naam. Ataukah Allah Subhanahu wa taala dikatakan tertawa? Dikatakan tertawa, ataukah marah, ataukah murka, dan seterusnya. Ini penisbahan kepada Allah, penisbahan sifat kepada yang disifati. Adapun kalau penisbahan sifat kepada yang disifati, maka itu bukan makhluk. Ya, karena ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, disifatinya zat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga firman, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu dari sifat Allah, maka sifat Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila seorang dari kalangan kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengar kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini penisbahan sifat kepada yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini Ahlus Sunnah menetapkan, dan tidak ada perselisihan di kalangan mereka, bahwa firman Allah adalah merupakan sifat Allah, dan sifat Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka sungguh dia telah kafir dan keluar dari Islam. Itu pernyataan kafir, keluar dari Islam. Ya, kenapa mereka menyebutkan ini? Karena fitnah yang muncul berkenaan tentang Al-Quran. Munculnya fitnah Jahmiyah. Nah, ya, munculnya fitnatul Mu'tazilah. Nah, yang mereka mengambil ilmu-ilmu mereka dari kaum falasifa, para filosof, ya, yang sama sekali tidaklah beruntung orang-orang yang mempelajarinya. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, la yuflihu ahadun minal mutakallimin, tidak akan beruntung seorang pun dari ahlul kalam. Al-Imam Syafi'i ketika selesai berdebat dengan seorang ahlul bid'ah Mu'tazilah, Bishr bin Ghiyath al-Mirrisi, ketika dia keluar, kata Imam Syafi'i, wallahi la yuflih, demi Allah dia tidak akan beruntung. Nah, tidak akan beruntung karena mereka menyelisih Alkitab was Sunnah. Al-Jahmiyah ini merupakan kelompok nisbah kepada Jahm bin Safwan, yang kalau kita memperhatikan silsilah pengambilan ilmunya, maka akan sampai kepada seorang Yahudi. Al-Jahm bin Safwan mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari Talut. Talut mengambil ilmu dari seorang Yahudi, Labid bin al-A'sam. Ya, seorang Yahudi. Dan Labid bin al-A'sam mengambil ilmu ini dari Yahudi yang waktu itu berada di Yaman. Nah, dari sinilah tasalsulnya. Sehingga apa? Asal fikrah Jahmiyah, Yahudi mengeluarkan berbagai pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang dari perkara-perkara mutawatir dari Al-Sunnah. Ketika mereka ditanya di mana Allah,
Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di samping kanan, tidak pula di samping kiri, Allah tidak di bawah dan tidak pula di atas, Allah tidak berada di dalam dunia dan tidak pula berada di luar dunia. Di mana berarti? Di mana? Ya tidak. Semuanya tidak. Berarti ketika kamu menyembah, siapa yang kamu sembah? Orang-orang jahiliyah masih punya akal mereka. Masih mending. Mereka menyembah sesuatu yang ada gitu loh. Di hadapan mereka, walaupun itu patung. Kanu ya'budunal wajan wa haula ya'budunal adam. Tapi Jahmiyah mereka menyembah yang tidak ada. Mereka sendiri menafikan. Nah, sebagian kaum Jahmiyah ketika mereka ditanya di mana Allah, kata mereka Allah di mana-mana. Ini fikrah Jahmiyah. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi dalam kitabnya Tankil bima fi ta'nibil Kautsari min al-abatil. Di antara pemikiran-pemikiran mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran makhluk. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat, kata mereka. Alasan mereka apa? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat, berarti ya Allah berarti menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai banyak zat. Jangankan sifat, nama saja Jahmiyah. Nama. Mereka tidak menetapkan nama Allah kecuali Allah saja. Allah tidak punya nama lain. Ya. Menolak nas Al-Quran yang menyatakan qul Allah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kamu mau berdoa mengatakan ya Rahman, mau berdoa mengatakan ya Allah, apa saja yang kamu berdoa dengannya, Allah memiliki al-asmaul husna. Kata mereka Allah tidak punya nama selain Allah. Karena kalau Allah memiliki lebih dari satu nama, berarti zat Allah lebih dari satu. Gak punya akal mereka. Jangankan Allah Azza wa Jalla yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, nama-namanya sekian banyak. Manusia saja, satu orang, terkadang dia namanya Budi misalnya. Setelah itu kenal Islam, kok nggak enak rasanya bernama Budi, diganti Muhammad. Ya, oh ada kunyah, kasih nama Abu Abdillah misalnya. Abu Abdillah. Nah, sudah berapa ini? Sudah 3. Ya, punya panggilan nama sehari-hari. Ya. Kan biasanya ada orang nama lengkap, ada nama panggilan itu. Dipanggil apa? Panggil Asep misalnya karena orang Bandung. Ya, sudah 4 nama. Tapi kembali kepada siapa? Ya itu juga. Pada makhluk saja bisa terjadi, ya, berbilangnya nama dan kembali kepada satu zat, yaitu orang itu juga. Tidak berpindah pada yang lain, zatnya satu. Kalau pada makhluk bisa, ya. Dalam keadaan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan di dalam sekian ayatnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah. Demikian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini batil pernyataan tersebut. Apalagi sifat. Satu orang saja, manusia saja bisa disifatkan dengan berbagai macam sifat dalam keadaan kembali pada satu zat.
tinggi orangnya, rambutnya bagaimana? Panjang misalnya. Kulitnya apa? Putih. Ini kan semua sifat. Kembali kepada satu zat. Batil. Yang menyatakan bahwa berbilangnya sifat menunjukkan berbilangnya zat. Nah, ilmu ini diambil dari Ja'ad bin Dirham. Hanya saja terkenal dengan firqah Jahmiyah karena Jaham bin Sofwan ini lebih lantang, dikenal fasih lisannya di saat dia berkhutbah, sehingga lebih lebih jagoan di dalam mempengaruhi umat dan menyesatkan umat. Adapun Ja'ad bin Dirham asalnya dia berguru pada Ja'ad bin Dirham yang kemudian disembelih oleh Khalid bin Abdullah Al-Qusari pada waktu itu Idul Adha, ketika beliau selesai berkhutbah pada acara Idul Kurban, maka beliau mengatakan di hadapan kaum muslimin, "Dhahu dhahayakum hafizakumullah, fa innil yawma mudahhi bil Ja'ad bin Dirham." Silahkan kalian sembelih kurban-kurban kalian rahimakumullah. Sesungguhnya aku pada hari ini akan menjadikan hewan sembelihanku Ja'ad bin Dirham. Biasanya orang menyembelih unta atau menyembelih sapi atau kambing. Ini kejadian sembelihan terhadap Khalid bin Abdullah Al-Qusari. Nah, ya, itu asal. Mu'tazilah asalnya juga dari seorang yang menyimpang dari salaf. Walaupun dia murid seorang imam, yaitu muridnya Hasan al-Basri, Wasil bin Atha, akan tetapi dia menyimpang dari kesepakatan para ulama salaf, lalu lebih mendahulukan hawa nafsunya di dalam menetapkan akidahnya. Ya. Maka mereka inilah yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Demikian pula dari atau di antara firqah-firqah ini seperti Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah, mereka menggunakan bahasa isyarat. Mereka tidak mau jelas mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi kata mereka Al-Quran itu ibaratun an kalamillah, ungkapan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan itu firman Allah, tapi hanya ungkapan. Ya, bayangkan. Ini keyakinan Asy'ariyah. Kenapa kata mereka? Karena yang dimaksud al-kalam, ya, kata mereka kalam Allah itu maksudnya al-kalamun nafsi, kalam yang ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak keluar, tidak terlepas darinya, jadi tersimpan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang didengar oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa mendatangi pohon, naam, kemudian beliau mendengarkan suara, itu bukan suara Allah kata mereka, tapi itu merupakan ada pada diri Allah, kemudian Allah lemparkan di ruang hampa begitu, atau dilemparkan ke pohon, sehingga pohon itulah yang berbicara pada hakikatnya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Apa mungkin pohon itu mengatakan inni ana rabbukum, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa? Mungkin pohon mengatakan itu? Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Ya, mungkin. Mustahil. Aku adalah Rabbmu, maka lepaskan kedua sendalmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Tidak mungkin. Apa mungkin malaikat mengatakan? Tidak mungkin. Nah, maka merupakan perkara yang pasti bahwa suara yang didengarkan oleh Musa alaihissalam adalah merupakan suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Allah ketika berbicara, Allah Azza wa Jalla berbicara dengan huruf-huruf dan suara-suara, ya, yang dikenal dan diketahui dan didengarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Musa alaihissalam berdialog dengan Allah, karena Allah menyatakan wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara kepada Musa.
dengan sebenar-benarnya pembicaraan, ya, maka tidak benar pendapat Asy'ariyah. Pendapat tersebut merupakan pendapat yang batil yang mengatakan bahwa itu hanya ungkapan tapi bukan firman Allah. Melazimkan dari pernyataan itu bahwa mushaf Al-Quran, ya ikhwan, Al-Quranul Karim, ya, itu hanya sekedar ungkapan, ya, dari firman Allah, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini batil sebab Allah Azza wa Jalla sendiri mengatakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Dengan yang demikian itulah orang-orang yang bertakwa berakidah dengannya, wa afsahu, dan mereka menampakkannya dengan sharih, dengan jelas bahwa itu adalah akidah mereka. Ahlu sunnah wal jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah, mereka sepakat untuk menyatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Ini akidah. Biarkan sifat-sifat itu sebagaimana datangnya. Jangan kamu mengatakan bagaimana-bagaimananya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah berdasarkan maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan aku beriman kepada Rasulullah, apa saja yang datang dari Rasulullah berdasarkan maksud dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara kita beriman. Sehingga apa yang datang dari kitabullah, apa yang dijelaskan oleh sunnah Nabi SAW, dengan itulah kita beragama. Dan itulah yang diyakini oleh para ulama as-salaf. Wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan. Dan janganlah kamu, ya, fil Qur'an, dalam hal Al-Quran ini, bil waqfi, tawakuf, ya, kelompok Al-Waqifiyah namanya. Apa istilahnya, ikhwan? Apa istilahnya? Tidak punya sikap. Apa? Absen. Tidak punya sikap. Ini pun Jahmi, kata Imam Ahmad. Tidak ada tawakuf dalam permasalahan ini. Menyatakan bahwa Al-Quran, saya tidak mau mengatakan itu kalamullah ataukah itu makhluk ataukah bukan makhluk. Membahasnya. Saya tawakuf dalam permasalahan ini. Tawakufnya kamu Jahmi. Tidak boleh. Sebab Allah menyatakan famada ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah kebenaran itu melainkan itu kesesatan. Ya. Setelah kebenaran kesesatan. Yang benar apa? Pasti dan pasti yang benar itu Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Yang lain salah, yang lain batil, yang lain menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, jangan gitulah. Kan yang lain juga Islam, yang lain juga kan menginginkan kebaikan. Wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatinya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan, mau kami kabarkan pada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sesat amalan mereka, lalu mereka menganggap kamilah orang yang paling baik amalannya. Cara mengukur kebenaran itu kemana? Tidak ada kebenaran kecuali apa yang telah difahami oleh para ulama salaf, apa yang telah menjadi ijma' mereka. Selain itu batil dan menyimpan. Ya, batil. Nah, wah, ekstrim betul ini. Ini namanya memecah belah umat.
biar pecah sekalian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang disifatkan demikian. Wa Muhammadun farqun bainan nas, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemecah belah di kalangan manusia. Riwayat Bukhari dari hadis Jabir. Pecah sekalian. Ya. Memecah belah antara hak dan batil itu wajib. Mengangkat kebenaran dan merendahkan kebatilan itu hukumnya wajib. Nah, dan menjelaskan al-haq dalam rangka untuk nasihat itu hukumnya wajib. Kalau tidak demikian, kapan orang bisa mengerti kebenaran itu dari kebatilan? Kapan? Kalau kamu diam, saya juga diam, yang lain diam, jangan dibahas. Kita tolong menolong dalam apa yang kita sepakati. Tapi kalau kita berselisih, sudahlah, kita saling memaafkan saja. Ya, kapan bisa orang mengetahui kebatilan kalau seperti itu keadaan? Nah, maka al-haq ablaj wal batil lajlaj. Al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Al-haq itu jelas gitu loh, transparan. Ya, adapun batil terjadi kesimpang siuran, samar-samar. Nah, kama qala atba'un li Jahmin wa asjahu, dan sebagaimana yang telah diucapkan oleh para pengikut Jahm, yaitu Jahm bin Safwan, dan mereka condong akidah mereka kepadanya. Asjahu maksudnya ay malu, lanat anfusuhum, condong jiwa-jiwa mereka kepada pendapat itu dan pemikiran tersebut. Nah, ya, Al-Jahmiyah dalam hal ini dalam masalah Al-Quran yang menyelisih adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asyairah, Al-Kullabiyah, Al-Maturidiyah. Mereka yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan Al-Quranul Karim. Wala taqul al-Qur'anu khalqun qara'tuhu fa inna kalam Allah bil lafzi yudihu. Dan jangan pula kamu mengatakan Al-Quran ini makhluk qara'tuhu, yang kubaca. Ya. Sesungguhnya firman Allah itu bil lafzi, dengan lafaz yudihu, menjelaskan. Yang beliau maksud di sini adalah bantahan kepada orang-orang yang menyebarkan pada waktu itu dengan istilah al-lafzi bil Quran makhluk. Melafazkan Al-Quran itu makhluk. Ya, melafazkan Al-Quran makhluk. Sebenarnya kalau kita melihat kepada istilah ini ya kawan, melafazkan Al-Quran itu makhluk memiliki dua makna. Ada kemungkinan makna melafazkan Al-Quran itu makhluk, yakni lafaz kita. Kita yang, yakni lafaz-lafaz kita. Apa yang antum dengar, lafaz, iya kan? Suara. Paham? Itu lafaz juga. Itu makna pertama. Makna yang kedua yang dimaksud dan lafaz adalah al-malfuz, yang dilafazkan, yang diucapkan. Ketika misalnya anda membaca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada lafaz, lafaz itu yang antum dengar, iya kan? Dan ada yang dilafazkan. Kalau lafaz, suara, jelas itu makhluk, iya kan? Oleh karena itu setiap orang membaca Al-Quran beda-beda suaranya. Nah, karena itu makhluk. Tapi yang dilafazkan itu apa? Al-Quran dan bukan makhluk. Yang dilafazkan Al-Quran dan bukan makhluk. Nah, bacaan anak. Ketika anak membaca Al-Quran,
Bacaan yang antum dengar itu apa? Bacaannya, suaranya makhluk, ya kan? Tapi yang dibaca itu apa? Kalamullah, bukan makhluk. Apa yang tersimpan berupa hafalan? Hafalan itu sendiri apa? Makhluk. Oleh karena itu hafalan orang berbeda-beda, ya kan? Ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi yang dihafal, apa yang dihafal? Al-Quran. Dan bukan makhluk. Di dalam mushaf, ketika kita melihat mushaf, tulisan itu apa? Makhluk, iya kan? Orang yang nulis gitu loh, orang yang mencetak. Tapi yang ditulis, al-maktub, itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa nanti pada akhir zaman, ya, akan datang angin yang bertiup, yang mana angin ini akan mendatangi setiap yang orang-orang yang di dalam hatinya dan tulisan-tulisan tersebut terdapat ayat-ayat Al-Quran, maka itu semua akan dihilangkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada lagi orang yang menghafal Al-Quran. Ketika antum membuka lembaran mushaf pada waktu itu, kosong, tidak ada lagi tulisan. Nah, sampai seperti itu keadaan. Nah, orang-orang Jahmiyah, mereka selalu mendatangkan syubhat, sehingga pernyataan-pernyataan mereka itu selalu global, tidak terperinci. Selalu mengatakan al-lafzi bil Quran makhluk, melafazkan Al-Quran itu makhluk. Maka al-Imam Ahmad rahimahullah dalam rangka untuk memelihara sunnah, ya, dan jangan sampai kemudian mereka terjatuh dalam bid'ah, beliau pun mengatakan, barang siapa yang mengatakan al-lafzi bil Quran makhluk, fahuwa jahmi. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia jahmi. Nah, ya, karena permasalahan ini mendatangkan syubhat. Bisa dibedakan sekarang ya kawan, mana yang makhluk, mana yang bukan makhluk. Nah, antara tulisan dengan yang ditulis, antara yang dilafazkan dengan lafaz itu sendiri. Nah, ya, apabila kita bisa membedakan ini, maka insyaallah taala kita terselamat dari ad-dhalalah, dari kesesatan. Dan ini merupakan permasalahan yang penting. Jangan lagi ada yang mengatakan, wah, pembahasan Al-Quran itu sudah kuno. Itu kan dulu kesesatannya. Sekarang nggak ada. Sekarang ini yang harus kita bahas, bagaimana kejamnya Amerika, bagaimana cara menghancurkan Amerika. Nah, maunya begitu. Sehingga umat ini dilatih dan dibiasakan untuk mempelajari waqi'. Ya, marah pada Amerika. Akhirnya apa? Memboikot produk Amerika. Demonstrasi, ya, sambil memboikot produk Amerika, sambil minum Coca-Cola, ya, sambil minum Coca-Cola produk apa, kemudian demo produk Amerika, sambil memakai jeans, gitu, ya. Kata Syekh Fauzi Al-Athari, hafizahullah ta'ala, hadhihi fatwa siyasiyah, ini fatwa politik, hanya untuk kepentingan politik semata. Nah, ya, mereka mengatakan seperti ini, justru mereka yang justru banyak terjatuh di dalam apa yang mereka ingkari. Nah, maka ikhwani fiddin azakumullah, mempelajari perkara-perkara akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak luntur dengan perkembangan zaman. Tidak seperti yang dikatakan oleh Muhammad Surur bin Naif Zainul Abidin ketika mengatakan bahwa orang-orang sekarang mereka mempelajari kitab-kitab yang dulu yang sudah tidak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang. Kenapa? Karena kitab-kitab itu isinya hanya nusus, katanya, hanya nas-nas saja. Ya, subhanallah.
Karena hanya isinya nas Al-Quran dan nas dari sunnah Nabi SAW, sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sekarang katanya. Nah, isinya jaza, tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Fatwa ini ditanyakan pada Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau, wajib orang ini untuk diminta taubat, wa illa duribat unuquh. Kalau tidak, penggal saja lehernya. Tentunya bagi hukumah, ya. Nah, maka ikhwani fiddin azakumullah, lalu beliau mengatakan fa inna kalam Allah bil lafzi yudihu, bahwa firman Allah itu Allah Subhanahu wa taala mengucapkannya dengan suara, dengan huruf, dengan lafaz, dengan makna. Dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah dan bukan makhluk. Apa yang terdapat di dalam mushaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Oleh karena itu sepakat para ulama, barang siapa yang mengetahui itu Al-Quran, lalu dia melemparkannya ke got, ataukah dia menginjak-injaknya, maka sepakat para ulama bahwa dia kafir dan keluar dari Islam. Karena ini termasuk perkara minal umur al-ma'lum fihi bid-darurah, termasuk perkara-perkara yang diketahui secara pasti dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Baik, untuk pertemuan hari ini insyaallah saya kira cukup sampai di sini. Ya, selesai secara ringkas tentang pembahasan Al-Quran Kalamullah. Kemudian yang berikutnya insyaallah kita masuk pada pembahasan Ru'yatullah dan seterusnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut jam berapa? Jam 2 ya. Insyaallah kita lanjut jam 2. Dan yang terpenting ya ikhwan, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan insyaallah taala kalau ada waktu yang tersisa, baru kemudian kita menjawab dari pertanyaan yang bisa kita jawab. Nah, dan yang terpenting adalah usul ataukah kemudian syair-syair ini bisa kita selesaikan dalam waktu 2 hari ini insyaallah taala wa biidznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.